Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Walaupun kondisi saya kurang agak enak badan, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan daripada teman-teman karena saya anggap ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting sehingga saya membuat video khusus untuk satu pertanyaan ini. Karena ini adalah salah satu untuk merubah mindset daripada petani walet sehingganya tidak mempunyai keyakinan untuk penyetingan. Ya, ingat ya. Ini saya merubah mindset daripada petani walet sehingga mempunyai keyakinan yang tinggi untuk penyetingan karena ini berkaitan. Ini daripada teman kita subscriber ya. Mantap, bagus sekali pertanyaannya. Dari Kadium. Mas Win, ada yang mengatakan sering ini banget. Suara yang berbeda, maka dB suara yang dipakai juga berbeda. Pertanyaannya, Mas Win, apa dasar untuk menentukan nilai dB-nya? Terima kasih ya. Apa dasar saya untuk menentukan nilai dB yang saya share itu ya. Bagus sekali. Ini sedikit daripada cerita bahwasanya ada yang mengatakan suara yang berbeda maka dB suara yang dipakai juga berbeda. Jadi ini benar ya. Jadi ini benar, tapi harus digarisbawahi bahwasanya yang suara yang berbeda maka dB suara juga yang pakai beda itu bukan atas cuitan yang disukai burung atau tidaknya. Jadi bedakan ya. Ini adalah tentang kebisingan yang terjadi di dalam ruang inap. Ya. Yang menjadi acuan perbedaan dB itu pun nggak signifikan, nggak sampai berapa dB, nggak terlalu menjadikan suatu pokok permasalahan sebenarnya. Cuman ya penting juga. Sering saya bilang tergantung daripada tarik dalam dan inapnya yang dipakai. Sebenarnya untuk acuan dasar memakai dB settingan menyeluruh pun bisa. Tapi jika ini emasnya ini, abangnya ini ingin memperdalam ilmunya, bisa saya bukakan sini. Kita hilangkan dulu pikiran kita bahwasanya cuitan suara SP, SI itu burung suka atas volume tertentu sehingga burung itu suka. Bukan itu ya. Jadi sebenarnya mengenai tentang kebisingan daripada suatu ruang inap tersebut. Contoh, makanya sering saya bilang bahwasanya penyetingan di dalam inap itu tertinggi. Nah, disitulah sebenarnya tolak ukurnya. Tolak ukurnya tertinggi mencapai sekian. Nah, karena penyetingan di situ ibaratnya kalau kita mendengarkan suara terendah, itu puncaknya kita takutnya terlewat kebisingannya di situ sehingga membuat burung tidak nyaman. Dan tidak ada kaitannya dengan ini, kurang lebih dengan orang yang mengatakan frekuensi harus pas sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita analisa lagi, kita berpikir secara akal sehat yang lebih gamblang lah. Misalkan SP respon sampean itu di angka 123. Ya apakah di ruang inap sampean harus 123, ditarik lar sampean harus 123? Kan enggak toh. Nah, itu menjadi satu perbandingan bahwasanya frekuensi yang pas hilangkan. Cuitan dB yang disukai walet hilangkan. Pikiran itu dulu yang kita hilangkan. Karena kenapa? Saya juga dulu ngalamin. Nah, ini sama dengan orang mengatakan frekuensi harus pas sehingganya petani walet instingnya itu tingkat kepercayaannya untuk menyeting suatu inap dan tarik lar itu akhirnya merasa keraguan yang sangat tinggi karena keyakinan mindset kita terusak oleh yang menyatakan suara yang berbeda, dB yang berbeda, suara yang berbeda itu tadi, dan apalagi ditambah dengan orang menyatakan frekuensi harus pas. Ini sama dengan frekuensi harus pas. Itu hilangkan, bukan itu. Intinya di dalam ruang inap itu kebisingan yang paling tertinggi itu tidak melewati batas 1 Twitter ya.
Satu Twitter itu tidak melewati batas 115. Kuncinya di situ. Karena kenapa? Akumulasi. Kenapa saya kupas tuntas itu di ruang inap dan di lar, itulah tolak ukurnya keberhasilan seorang petani walet, bukan di SP. Ya, bukan di SP. Makanya sering dari awal saya nggak pernah mengeluh-ngeluhkan SP, nggak pernah. Saya mengeluh-ngeluhkan pasti settingan dalam, karena itu kunci pokok. Saya nggak mau menjerumuskan petani walet. Kalau saya cuman SP inapnya saya nggak kasih tahu berapa ukuran yang pasnya, benernya ya sama dengan menjerumuskan. Bahkan sering kalau di SP itu nggak usah bingung, yang penting ada burung mau datang, kuncinya di situ. Hilangkan frekuensi, hilangkan cuitan disukai burung, hilangkan itu yang membuat kegagalan sampean, sehingga kepercayaan diri itu tidak ada. Sehingganya di minggu pertama tidak ada burung putar. Padahal burung respon masuk ke di dalam ruang inap. Kemudian 3 minggu lagi putar. Ya karena kenapa? Karena settingan yang awal-awal dulu memang kayak saya dulu 3 bulan ini memang zong karena salah penyetingan di inap. Bahkan inap itu nyampe 120-an dB mungkin dulu. Jadi intinya yang bagus untuk di dalam ruang inap tidak hiraukan masalah cuitan yang disukai burung itu. Ibaratnya tinggi rendahnya volume yang disukai burung itu hilangkan, bukan itu. Intinya adalah di kebisingan di dalam ruang inap. Itu kunci pokoknya ya. Jadi sehingganya teman-teman nantinya bisa menyeting dengan keyakinan yang tinggi. Saya ulang lagi ya, ada pertanyaan mengatakan suara yang berbeda maka dB suara yang berbeda. Nah, untuk saya sering mengeser satu paket itu bukan tingkat suara yang disukai burung. Maksudnya begini, kita hilangkan dulu pikiran yang disukai burung. Itu adalah nilai kebisingan tertinggi, karena suara itu ada nilai up-nya, kadang durasinya terlalu low-nya itu terlalu lama sehingga tariknya dengan apa itu disesuaikan aja supaya tidak terjadi kekosongan di dalam ruang gedung, sehingganya merata terjadinya, saling menutupi. Pada waktu posisi inapnya rendahnya itu lama dan kemudian tariknya itu agak cepat, frekuensi tertinggi, maka itu saling menutupi, itu yang menjadikan itu aja, bukan masalah cuitan yang volume yang disukai burung itu hilangkan jauh-jauh lah ya masalah seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya harapkan bahwasanya ini sama juga dengan pemikiran saya dulu. Ada yang mengatakan suara berbeda maka dB suara yang berbeda. Benar, cuman ngarahnya bukan di masalah cuitan yang disukai walet. Maksudnya volume segini nih pasnya yang disukai walet, bukan. Kalau mikirnya gitu, kenapa SP ini sampean nggak dibikin sama dengan di ruang inap? Ya, kenapa lar sampean kok nggak sama dengan yang di SP? Itu hilangkan jauh-jauh ya. Ini alhamdulillah teman-teman ya, yang nyampe sini akan semakin ya, yang nonton sampai sini insya Allah akan mendapatkan global ilmunya totalitas ya. Ya, kita berpikir SP itu kuatnya seperti itu ya. Kenapa kok nggak dipakai di ruang inap? Padahal kita dengarkan di SP itu yang disukai burung. Berarti hilangkan nilai ritme tertinggi rendahnya suatu volume itu bukan hal yang suka atau tidak suka disukai burung. Ya, tetapi bagaimana kondisi alam, kondisi tempat Twitternya itu ditaruh di mana, itu yang mempengaruhi. Ya kita bayangkan dengan Twitter isinya satu ruang inap 4x4 ya, dengan ditambah suatu Twitter tarik, itu berapa? Anggap aja satu ruangan itu 4x4 isinya 9 Twitter. Kita bayangkan 9 Twitter. Ya kalau memang mengejar frekuensi kata orang atau dB yang disukai walet, ya harus kita samakan dengan SP dong tingginya. Tapi kan bukan seperti itu cara kerjanya cara kerjanya teknik walet itu bukan seperti itu.
Jadi yang kita pikirkan adalah gema itu adalah salah satu faktor utama di dalam ruang inap. Coba kamu bayangkan, pakai saja satu Twitter kamu sekuat mungkin di dalam ruangan. Kamu bisa tidak menentukan arah itu sumber suaranya dari mana? Kalau karena dia berpantulan di dalam itu. Sehingganya sangat bising dan tidak mungkin walet akan betah di situ. Ya. Itu adalah perbandingan pokok. Kalau sampean memikirnya seperti saya dulu, memang saya memikirkannya juga seperti itu. Sehingganya menjadikan volume di inap saya itu sangat saya kuatkan. Karena saya berpikirnya begini, wong DSP saja kuatnya pakai magnet seperti itu kok saya kecilin dikit, masa dari SP nggak respon. Itu ada teman saya mengatakan itu juga. Frekuensi dan settingan yang disukai walet segitu. Ya saya pikir DSP ukurannya segitu, ya di inapnya saya bikin segitu. Akhirnya itu hilangkan dulu. Yang saya nyatakan betul dB suara yang dipakai juga berbeda itu bukan antara yang disukai walet, volume yang disukai walet dan tidaknya ya, tapi adalah mempengaruhi ritme daripada tinggi rendahnya suara yang saling menutupi di ruang inap. Tapi sampean belum bisa sampai situ, cukup pakai acuan saya. Yang paling tertinggi untuk daram itu 115. Bikin yang paling tertinggi, tarik dalam 115. Ruang inap tertinggi, bikinlah 112. Saya pastikan ini ikuti pengalaman saya. Yang tertinggi ya, cuitan yang tertinggi. Dan ini saya tetapkan ya, untuk volume yang bagus ya. Untuk volume yang bagus setelah saya melakukan pengujian dan beberapa tinggi rendahnya volume saya lakukan beberapa bulan ini dan mengikuti pantauan CCTV, saya tetapkan hari ini. Dan nanti setelah saya menggunakan DNA terbaru, buatlah untuk DNA suara itu saya akan potong cuitan yang tinggi. Walaupun kalau tarik dalam, buatlah tertinggi 115. Untuk inap buatlah 10 sampai 12 tertinggi. Kalau untuk tarik lar yang sebelahnya, bikinlah 116 sampai 117 dB. Twitter apapun, ini yang saya pengamatan ya, bukan yang settingan kemarin tidak bagus, bukan. Ini pengamatan saya. Karena kenapa saya bilang 115 ke 16 kemarin? Karena itu adalah nanti kalau untuk spesifiknya itu berkaitan dengan ruang putar Anda sebenarnya. Nah, kalau di bawah 3 meter buatlah 115 sama dengan sebelahnya. Kalau 4 meter kali 4 meter buatlah 117. Karena pengaruhnya hanya di situ. Tapi bisa masuk, tetap bisa. Jadi ini jangan menjadikan nanti petani galau, jangan. Ini hanya sebagai ilmu saja ya, sehingganya jangan diputar-putar lagi apapun yang saya bicarakan di sini. Ya. Jangan diputar-putar lagi. Itu sudah real ya. Itu nanti penetapannya ada khusus nanti. Jadi kenapa kok saya share itu settingan terendah? Itu settingan terendah loh. Kenapa settingan terendah? Biar cocok untuk semua gedung. Itu loh tujuan saya. Mau spesifik lagi, mari kita belajar lagi. Sering saya bilang, ilmu walet, teknik walet tidak akan ada habisnya. Kalau spesifiknya ya harus one by one, 4 mata memang. Karena kenapa? Tarik lar, bang, saya ruang inap 104 kali 4 dengan 3 lantai. Itu kan perhitungannya gini. Misalkan kita menentukan tarik lar. Menentukan di tarik lar itu sebenarnya berapa lantai, berapa Twitter yang dipasang. Kalau saya nyatakan nanti 118, bagaimana dengan yang 4 lantai
Twitternya ini pakai magnet, sebelahnya lagi yang satu larnya aja sampai 4 Twitter. Itu ya nggak ketemu. Kalau saya tentukan 118 atau 117, itu pasti akan galau nanti, burung banyak, apalagi 4 tingkat itu udah berapa Twitter. Itu yang menjadi perhitungan daripada kenapa kok ditarik lar itu saya lebih rendahnya gitu. Tempat saya aku bikin rendah untuk meyakinkan sampean. 4 kali 4 ruang putar saya saja dengan hanya 4 Twitter, 2 Twitter magnet dan 2 Twitter 65 karena 2 lantai ya. Jadi satu lantai 2 Twitter, 1 lantai 2 Twitter tarik larnya itu. Nah, itu saya buat rendah suaranya. Tapi kalau untuk saya itu sebenarnya bagusnya yang di Twitter magnet itu tetap 117. Di Twitter magnet saya tuh. Itu kalau untuk ukuran yang 4x4 dengan Twitter yang simple, yang enggak terlalu banyak, itu bisa menggunakan. Itu yang menjadikan acuan berapa dB-nya sebenarnya ketepatannya itu bukan dari cuitannya disukai, tapi akumulasi yang tergantung di dalam suatu Twitter tadi loh. Berapa Twitternya, lebar ruangan berapa. Makanya saya berani yakin. Kenapa? Udah bikin aja ruangan apapun Twitternya berapapun 110. Itu nilai yang terendah. Itu sebising apapun ruang inap nggak akan ada yang lawan settingan ini. Gitu loh. Itu sudah nilai akumulasi pasnya. Akumulasi pas di ruang inap itu. Sehingganya para teman-teman untuk ini ya, intinya kalau saya nerangkan ini intinya sama aja lah. Intinya ya kalau di ruang inap itu memasukkan burung 100, tapi bikinlah kalau di ruang inap itu 112, 110. Karena kenapa? Itu lebih mantap nanti hasilnya. Dengan tarik dalam itu 115 kuncinya situ. Kalau lar itu relatif lah, sampean lah. Kalau di lar itu. Di lar itu relatif. Sekarang saya bahas kalian DSP. Kenapa DSP sering saya bilang suka-suka sampean lah kalau settingan itu? Karena kenapa? Tidak ada yang mempengaruhi. Tidak ada yang mempengaruhi lingkungan. Maksudnya apa? Depannya nggak ada tembok, depannya nggak ada pohon. Kalau yang mempengaruhi itu depannya ada pohon, jarak 20 meter ada pohon, ada tembok. Itu yang mempengaruhi settingan. Kalau los ya los saja, aman. Itu sebenarnya suka-suka sampean. Jika ada tetangga ya diturunkan sedikit. Jika kira-kira tempatnya aman ya kuatin juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Yang membedakan hanyalah jangkauan daripada kedengaran BW itu. Itu settingan saya itu jarak 200 meter Twitter di samping itu BW langsung mengejar. Karena kenapa? Dia masih terdengar. Itu aja berbeda kalau saya sih. Kalau masalah respon banyak tidaknya tergantung anakan walet. Sampean setting puter sana puter sini, kalau nggak ada anakan walet ya nggak bakalan datang. Adapun burung yang di kanan kiri sampean itu burung dewasa ya, cuma nyari makan. Burung dewasa yang punya anak, punya induk nggak bakalan respon sampai kiamat. Yang ada respon itu cuman anakan, ingat itu. Jadi sampean nggak tahu yang di samping-samping gedung itu indukan. Bahkan sampean nggak tahu kalau anaknya itu sudah masuk di dalam gedung sampean, itu juga ya. Jadi buat teman-teman bahwasanya segala sesuatu ya sangat bagus sekali ya. Pertanyaan dari Kadi, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.